Cianjur 3 April 2022. Ketika saya ditanya apa warisan tertua manusia di dunia, saat itu perjalanan bahasa jelajah membawa kami ke sini. Padang itu artinya terang. Gunung Padang itu artinya gunung yang terang. Penemuan Pithecanthropus erectus atau Homo erectus ya, kategori Homo erectus itu di dunia itu hampir 100 individu. Nah, dari 100 individu itu 50-nya atau 50% ada di Indonesia. Jadi ini daerah penting nih, wilayah penting gitu ya. Yang seharusnya kita tidak heran ketika ada kebudayaan berikutnya atau ada peradaban berikutnya yang muncul di tanah air ini. Batu yang tersusun di sebelah kiri tangan saya ini adalah batu prasejarah zaman megalitikum, di mana manusia zaman dahulu sudah mengenal bagaimana membangun satu peradaban. Ini yang disebut Situs Gunung Padang menuju warisan budaya dunia. Ini bukan cuma batu-batu disusun gitu ya, sehingga ada yang bilang ini batunya alami loh. Tapi ada peninggalan-peninggalan lain ya, ada gerabah ya, ada artefak logam ya, ada seperti pisau dan lain sebagainya. Secara lapisan budaya ya, lapisan budaya yang saya confirm ya, itu dua ya. Lapisan budaya yang 500 sebelum Masehi dan yang 5200 sebelum Masehi. Tapi alat-alat canggih tadi ya, dan teman-teman geologi sudah yakin bahwa ada lagi lapisan budaya ketiga dan lapisan budaya keempat ya. Lapisan budaya ketiga katakanlah 9000 sebelum Masehi, gitu. Lapisan budaya keempat lebih tua lagi, lebih tua dari zaman es. Saat tiba di situs cagar budaya Gunung Padang, kami disambut dengan mata air Cikahuripan. Konon menurut kepercayaan masyarakat setempat, mata air tersebut digunakan untuk mensucikan diri sebelum melakukan ritualitas di puncak gunung. sahabat Bahasa Jelajah, sebelum saya dan Jejaknil lanjut naik ke puncak Gunung Padang, di sini ada bagian yang paling unik, namanya Sumur Gunung Padang. Ini letaknya berada setelah pintu masuk gerbang Gunung Padang. Saya penasaran apa sih yang membedakan sumur ini dengan sumur-sumur lain. Mari kita coba apa rasanya dan bagaimana aromanya. Alhamdulillah, ini walaupun penuh dengan bunga, saya yakin ini airnya betul-betul jernih karena air ini dari pegunungan langsung dari puncak Gunung Padang. Tapi kita niatkan bahwa ketika kita mengunjungi satu tempat seperti sumur ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah telah menciptakan alam ini semua. Untuk mencapai puncak Gunung Padang, di sini terdapat 2 jalur pendakian. Pertama, jalur asal tersusun dari bebatuan yang masih original. Kedua, jalur baru yang dibuat untuk memudahkan pengunjung agar lebih cepat sampai di puncak gunung. Sekarang kita mulai naik dan kita harus melewati kurang lebih 300 anak tangga untuk sampai di teras pertama. Oke, jadi ini kan ada 2 anak tangga ya. Tangga yang sana tuh ya, yang dilalui sama mama tadi, itu tangga yang nggak terjal ya, dalam artian ya enak lah untuk daki. Tapi tangga yang ini tangga yang terjal bang ya. Iya. Tingginya 175 meter dan kayaknya asik sih lewat tangga yang ini. Lebih menantang ya. Jadi tangga yang kita lalui ini tersusun dari batu-batuan asli pegunungan ini. Iya. Beda halnya dengan tangga yang di sebelah kanan kita. Ya, itu buatan dengan ya. Semen ya. Buatan Ya, dari semen. artifisial istilahnya. Jadi ini punya nilai sejarah dibandingkan dengan yang sebelah kanan. Kita melalui berapa anak tangga nih, Man? Ratusan sih pastinya. Ratusan ya? Kalau ini 105 meter, mungkin sekitar 300 ya. 300 lah, 300 anak tangga. Batu-batuannya nggak rapi. Nih, ya batunya nggak rapi tuh. Ada yang kecil-kecil, ada yang gede. Tanpa semen. Tanpa semen. Tanpa perekat apapun. Jadi teman-teman, sekarang kita istirahat sebentar. Kita udah ngelewatin sekitar 50 anak tangga. Itu artinya masih 250 anak tangga lagi. Cuman ini kita udah hampir sampai di atas dan ini menjadi penanda bahwa kita bakal sampai di teras pertama Gunung Padang. Kita lanjut perjalanan lagi. Saat sampai di atas, kami bertemu Kang Soleh sebagai salah satu kuncen Gunung Padang. Beliau membantu menjelaskan setiap bagian bersejarah di situs ini. Dimulai dari teras pertama, yaitu teras penyambutan. Di bagian ini terdapat gundukan menhir, di sebelah timur lagi terdapat batu gong dan batu gamelan. Disebut demikian karena batuan ini berbeda dengan batuan yang lainnya. Keduanya mengeluarkan nada bila ditekan atau dipukul dengan cara seperti ini.
Ya awalnya kan tadi kalau cerita pokoknya ada pembuka lawang atau pembuka pintu. Jadi memasuki suatu tempat atau daerah itu harus pamit atau izin secara masyarakat lokal adat setempat. Nah ini teras satu itu fungsinya kan ada aula, terus ada batu meja purba di situ. Kalau bahasa folklornya itu ke bahasa batu goong, karena malam-malam tertentu itu terdengar suara goong. Mungkin dulunya nggak ada yang kayak televisi, radio seperti itu. Jadi masyarakat itu, oh sumbernya dari Gunung Padang itu. Bahkan ada yang dibilang tadi, menurut saya ada batu gamelan itu emang ada. Karena udah tadi mungkin bilang, oh jenis batuannya andesit. Terus batuan itu ternyata nenek moyang itu menempatkannya, menopang lagi ke batuan lagi. Makanya ada intonasi gitu. Ya boleh, ini dibilangnya pintu masuk karena batuan ini dibilangnya batu menhir. Menhir itu untuk fungsinya gerbang atau pembatas suatu bangunan. Jadi ini kan di kotak ya? Ya. Apa ini dulu adalah sebuah ruangan? Ya, ini khusus ruangan karena untuk cerita folklornya ada batu goong, untuk cerita mungkin studi atau penelitiannya ada meja purba atau domen itu untuk menaruh persembahan sajen ke roh leluhurnya atau zaman prasejarah lah itu ya, atau batu yang pipi itu. Tapi cerita folklor sih batu goong karena untuk itu kan kayak legendanya bahwa sumber suara goong ini dari Gunung Padang itu, makanya dibilang batu goong untuk cerita masyarakatnya. Untuk penelitiannya dolmen atau meja purba. Ya. Jadi untuk menaruh sesajen atau persembahan tanda untuk bersyukur hasil tatanen atau yang lain. Betul ya. Jadi kan memang di sini disekelilingi oleh sawah-sawah ya. Ya yang mana kita emang harus bersyukur ya kepada Tuhan ya yang Maha Esa ya. Sekarang kita bergantian. Ini bagian yang paling unik yang disebut batu bernada atau gamelan gitu. Seperti apa bunyinya? Nah, langsung kita saksikan bareng-bareng. Ini menjadi peninggalan prasejarah yang sampai sekarang masih bisa digunakan ya Pak ya sebagai alat musik ya, alat musik tradisional. Nah ini kalau bahasa peneliti dibilangnya dakon, ada batu berbolong-bolong untuk pengunci satuan batu dengan batu. Tapi di sini ya mohon maaf Pak, saya boleh duduk di atas sini atau boleh. Mungkin ada untuk tekanan ya. Untuk tekanan jari mungkin seperti ini. Jadi pukulan ini ya yang ahli-ahli nada. Jadi ini titik ya. Oh iya, bersuara ya? Ya, seperti kecapi mungkin. Ya, mungkin itu. Oh, ya. Pukulannya. Bahkan masih ada lagi satu yang di belakang saya, tapi arahnya dia lurus, terus bolongannya cuma satu goresan. Terus kenapa bunyi? Karena ini jenisnya batu andesit piroksin, terus ada rongga di sini. Terus apa korelasinya antara Bapak menekan sebelah sini dengan suara yang di sini gitu? Kalau yang ada tekanan mungkin jauh lebih mempengaruhi nada yang dikeluarkan dari pukulan kita ya? Ya, kalau misalkan bunyian ini agak lebih nyaring misalkan, kalau ada tekanan lagi agak mengurang gitu. Saya kurang paham sih tentang seni tradisional Sunda ya. Tapi yang pasti ini bisa mengeluarkan suara seperti kecapi ya. Ya. Oke, kita lihat lagi batu yang bisa mengeluarkan suara. Oh ini ya. Ini cuma satu. Oh ini. Ini namanya apa? Batu bonang. Batu bonang ya. Apa ada kaitannya sama Sunan Bonang? Mungkin ada kemungkinan, soalnya orang-orang terdulu itu tempat ini dipergunakan untuk semedi atau ritual meditasi ya. Jadi setiap terasannya ini ada fungsi-fungsi tertentu untuk bersemedian atau acara kayak ritual atau bertapa seperti itu. Jadi ini kan sistemnya kayak, jadi teras pertama ini untuk kesenian entertainment ya. Entertain. Untuk teras 2 karena di situ tersimpan batu lumbung, karena di sini batuannya berbalok gitu kan, atau pentagon kebanyakannya. Nah di sana teras 2 itu tersimpan batu lumbung.
lumbung itu gudang atau leit atau penyimpanan stok makanan seperti itu. Jadi nenek moyang dulu sudah menyimbolkan bahwa harus menyimpan atau menabung atau menyisihkan lah. Iya, menyisihkan. Jadi sewaktu-waktu ada paceklik Ya, bisa untuk saving makanan gitu. Iya, gitu. Kang Soleh, kalau kita amati itu kan bukit ini diselimuti oleh batuan andesit ya. Ya. Pertanyaan saya, apakah batu-batuan yang di sini memang dibentuk secara alami, dia ada dengan sendirinya atau bentukan manusia zaman prasejarah gitu? Dan apa bukti yang menunjukkan bahwa batu ini, tumbukan batu-batu ini itu dibuat oleh manusia prasejarah? Ini masih ada dua versi. Yang dari versi penelitian itu ada arkeologi dan geologi. Geologi kan kebumian, arkeologi unsurnya kebudayaan. Nah, bahwa batuan ini didatangkan untuk cerita folklore atau masyarakatnya. Tapi untuk segi penelitian bahwa batuan ini dari magma muncul ke permukaan, itu menjadi larva, terus lelehannya menjadi balokan-balokan atau dibilang columnar join yang membentuk pentagonal atau simetris. Segi 6 atau segi 5 kebanyakan ya. Di teras kedua terdapat batu yang sangat unik. Batu tersebut guratan menyerupai kujang senjata khas orang Sunda. Bahkan menurut arkeolog, guratan tersebut merupakan murni bagian dari proses alam dan bukan karya tangan manusia. Di teras ini pun terdapat batu duduk yang menghadap ke utara. Kursi batu itu juga memiliki sandaran, namun sandaran kursi batu tersebut sekarang condong ke belakang. Teman-teman, sekarang kita udah masuk di teras kedua. Ya. Ini bisa dijelaskan Pak, teras kedua ini seperti apa gitu? Untuk teras 2 di sini fungsinya ada tadi yang dibilang batu lumbung sama batu kursi. Jadi batu kursi itu untuk ya mungkin ada tarapannya untuk penyeleksian. Karena di teras selanjutnya itu ada dibilang telapak maung kalau cerita folklornya. Ya kalau bahasa penelitiannya sih batu yang bercongkak itu batu dakon itu, pengunci antara satuan batu dengan batu. Nah, ini yang dibilang batu lumbung itu. Lumbung itu leit atau gudang penyimpan kayak lumbung padi seperti itu. Jadi nenek moyang dulu sudah ngedesain atau menempatkan suatu simbol atau nama-nama setiap terasannya itu. Ada teras 1, 2, 3, 4, 5 itu ada tersimpan makna tersendiri atau pesan moral seperti itu. 2014 itu risetnya yang di lab ke Florida Miami bahwa semen purbanya itu sekitar 12.000 tahun sebelum Masehi gitu. Bahkan ada yang bilang sampai 22.000 tahun sebelum Masehi. Jadi duduknya ke sini menghadap erotasi ke 5 gunung. Boleh saya duduk sini, Pak? Boleh. Jadi tangan etikanya ini. seperti apa nih? Duduknya seperti ini. Iya, tangan kiri ke sini. Kiri di sebelah kiri, Iya. tangan kanan di batu sebelah kanan. Iya, menghadapnya ke erotasi ke 5 gunung gitu. Oh, menghadap ke erotasi 5 gunung. Ya. Seperti itu. Jadi tujuannya untuk apa nih, Pak? Ini karena ada tarapannya, jadi melaluinya itu harus bertahap atau. Jadi ini secara sederhana, teman-teman. Jadi nenek moyang kita zaman prasejarah itu sudah mengenal etika cara duduk yang baik gitu. Dan itu ditunjukkan dengan kursi ini nih yang saya duduk ini. Nah, biasa kalau orang-orang slow ada meditasi mencari ketenangan dari alam dengan alam itu memang seperti inilah posisinya gitu. Relief kujang, relief menyerupai kujang. Oh, kujang. Simbol daripada ini ya, apa? Kayak kalau Jawa Barat itu genggaman atau pekakas. Kujang itu kalau di sini sih cenderungnya filosofinya panceg atau kujang itu kujang kukuh sama janji. Komitmen sama janji. Jadi secara sederhana kujang itu simbol komitmen nenek moyang kita zaman dulu ya Pak ya. Di teras 3 terdapat ruang kotak yang dikelilingi menhir di setiap sisinya. Sementara batuan lain yang berada di teras ini tidak jelas bentuknya. Sebagian berdiri tegak, sebagian lagi melintang. Ini area teras 3. Teras 3 itu fungsikannya ada telapak maung. Tapi telapak maung batunya tersimpannya di sini.
Terus untuk secara pemaparan juru kunci yang lebih paham, jadi ini posisinya seperti ini. Telapak maungnya itu dalam arti konteks di sini ya, cerita folklornya itu maung itu manusia unggulan. Jadi yang mungkin IQ-nya di atas rata-rata lah gitu. Jadi teman-teman, Kang Soleh ini berusaha menunjukkan titik di mana dulu dibuat pengeboran ya Pak ya? Pengeboran ya, kedalamannya sekitar 26 meter. Teras berikutnya terdapat ruang kotak yang dikelilingi menhir seperti di teras ketiga. Di bagian tengah ruang terdapat batu menhir, salah satu penjaga situs menyebutnya sebagai batu gendong. Konon siapa yang mampu mengangkat batu itu, permohonannya akan terkabul. Nah, ini dibilangnya batu kanuragaan. Jadi kemarin sempat disimpan dulu ya, walaupun dari undang-undang itu tidak boleh menggeser atau memindahkan, tapi untuk keamanan. Terus yang tadi dibilang mitos dapat mengabulkan semua keinginan, ya itu yang dikhawatirkan. Karena di sini itu batu kanuragan itu pengujian menaiki teras tahta atau kepangkatan, makanya dibilang singgasana. Jadi diuji dulu dengan batu ini kanuragaan atau kemampuannya seperti itu. Dulu ada tata caranya yang kayak seperti ini. Pegang tangan kiri di atas, tangan ini. Baru dicondongkan ke arah depan, baru diangkat. Jadi banyak tata cara yang dulunya membuat celaka dengan sendirinya, itu mengangkatnya dengan diangkat langsung. Jadi banyak yang ketiban sampai luka seperti itu, kan siapa yang bertanggung jawab gitu kan. Makanya dulu sempat diamankan, tapi dengan sepakatan bersama bahwa dikasih lem seperti ini biar tidak ada yang mengangkat. Jadi filosofinya batu kanuragan itu kemampuan seorang untuk menaiki tahapan selanjutnya yang dibilang teras tahta atau singgasananya di sana. Di teras terakhir terdapat begitu banyak susunan batuan andesit. Ada satu susunan batu yang berbentuk kotak. Di dalam kotak nampak tersusun tidak menyerupai teras. Sementara tiap sisi dikelilingi menhir. Belum diketahui secara pasti apa fungsi dan kegunaan susunan batu tersebut. Menurut salah satu arkeolog, ruangan kotak tersebut biasanya digunakan untuk pendaringan atau tempat istirahat. Nah, ini ada struktur mau ke teras 5. Jadi Pak, jadi ini yang di depan kita ini teras apa Pak? Teras kelima yang dibilang teras tahta atau singgasananya ini. Jadi saya contohin aja. Jadi cara masuk, terus posisinya di sini sama sih rotasinya ke sana ke Gunung Agung atau Gunung Gede. Terus nanti di belakang saya itu ada batu, cerita folklornya itu batu Padaringan. Tapi sempat dikutip teras 2 tadi hasil kunjungan astronomi, ya itulah batu penyenderan yang melihat pelintasan rasi. Nah ini sampai teras 5 itu yang terakhir sebelah selatan itu ada batu Padaringan. Batu Padaringan itu untuk cerita folklornya, jadi yang semedi atau yang habis ritual atau yang lainnya suka mengambil sebidang tanahnya, makanya berbolong gitu ilmiahnya bahwa ini batu penyenderan. Jadi duduk di batu yang sana nyender, jadi untuk melihatan astronomi atau pelintasan rasinya. Boleh di ini praktekin Pak, cara senderannya gimana? Ya, seperti ini. Itu dari sebelah kanan. Ya, seperti ini mungkin. Kayak gitulah. Setelah mendengar penjelasan dari Kang Soleh, saya beranggapan bahwa Gunung Padang ini tidak hanya menjadi peninggalan kebudayaan manusia saja. Dia adalah karya besar manusia yang menjadi kebanggaan manusia dari berbagai negara. Saya Baharsa Jelajah, sampai berjumpa kembali. Saya Baharsa Pak. Baharsa. Oke. Saya Lukman Hakim di Lukman Jaknil. Hakim. Lukman Hakim.
Insya Allah mudah-mudahan jadi saudara kita gitu. Alhamdulillah sore ini kita berada di kediaman Haji Bapak Jamaluddin Haji Jamaluddin. Insya Allah kita bermalam di sini, terus melanjutkan perjalanan lagi ke Gunung Padang. Alhamdulillah beliau berkenan memberikan kita beristirahat di sini. Ya, mungkin alhamdulillah kita juga kedatangan tamu, cuman saya nggak bisa ngejamin secukupnya. Oh, ini udah cukup banget Pak. Udah cukup banget. Alhamdulillah gitu lah. Kita bukan masalah untuk kita, hanya sekedar kita mudah-mudahan kita menjadikan saudara gitu selanjutnya ya. Dan lagi maksud tujuan di situ ya orang berdoa ini sampai ke tujuan Allah kabulkan niat tujuan berhasil gitu.